Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Paragalis dari kelas 1B jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar humanistik. Nah, teman pasti bertanya, apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik ialah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Teori belajar ini sangat memanusiakan manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapat dari para ahli mengenai teori belajar humanistik ini. Pertama dari Abraham Maslow yang berpendapat bahwa belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Selanjutnya itu menurut Arthur Combs yang berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Baik, selanjutnya itu manfaat dari belajar teori humanistik. Manfaatnya seperti yang teman-teman saksikan ada: pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu. Kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Selanjutnya itu tujuan mempelajari teori humanistik. Tujuan kita untuk mempelajari teori humanistik ini ialah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan nantinya untuk mencapai aktualisasi diri. Yang kedua itu konsep teori belajar humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada prosesan dirinya sendiri. Pada artinya itu manusia ini sangat semua yang dilakukannya itu tergantung diri dia sendiri. Selanjutnya itu ciri-ciri belajar teori humanistik. Pertama ialah menekankan pada aktualisasi diri individu, manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Selanjutnya, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku sendiri. Dan terakhir adalah tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya yaitu prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang keempat, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya sendiri. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari belajar ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kekurangan belajar teori humanistik. Yaitu pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Artinya dia hanya mementingkan diri dia sendiri. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya itu kita akan bahas mengenai kelebihan belajar teori humanistik. Adapun kelebihannya ialah pertama, meningkatkan pada pembentukan kepribadian
kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Dan yang keempat, yaitu menumbuhkan kreativitas individu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang materi kita hari ini mengenai teori belajar humanistik. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya sedang berada di tahap belajar. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.